Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Nur Matias, BP 18420019 dari Universitas Dharma Andalas. Jadi saya bikin video ini adalah untuk melengkapi soal-soal UTS ujian tengah semester saya, yaitu tentang etika lingkungan manusia bagi perusahaan. Manusia dan makhluk hidup lainnya hidup di bumi secara berdampingan. Tidak hanya berdampingan oleh sesama makhluk hidup, namun juga berdampingan sebagai unsur abiotik yang ada di sekitar makhluk hidup tersebut. Perpaduan antara unsur-unsur biotik dan juga unsur-unsur abiotik ini disebut dengan lingkungan. Jadi, lingkungan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi semua makhluk hidup. Kehidupan makhluk hidup tidak akan lepas dari lingkungan karena lingkungan adalah tempat tinggal makhluk hidup. Oleh karena sangat pentingnya lingkungan, maka sudah sewajarnya manusia sebagai makhluk hidup yang berakal bersifat baik dengan lingkungan, merawatnya agar lingkungan bersih, sehat, dan nyaman untuk ditempati. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk yang biasa berpikir tidak boleh sembarangan dalam bertindak. Manusia harus menjaga lingkungan dengan baik. Bukan manusia saja, bahkan makhluk mikroorganisme, agar semuanya bisa hidup berdampingan dengan seimbang. Maka lingkungan harus terasa nyaman apabila ditempati semua makhluk hidup. Dan manusia pun tidak boleh berkuasa dalam hidup berdampingan tersebut. Ada beberapa hal yang harus dipatuhi dalam bertindak pada lingkungan. Prinsip-prinsip yang harus dijaga ini merupakan sebuah etika. Etika yang harus dilakukan terhadap lingkungan ini disebut dengan prinsip-prinsip lingkungan. Jadi, isi prinsip-prinsip etika lingkungan. Prinsip-prinsip etika lingkungan merupakan sikap-sikap yang harus dijaga dan juga dilakukan oleh manusia dalam kaitannya berperilaku terhadap alam. Prinsip-prinsip etika lingkungan harus dilakukan demi tercapainya lingkungan yang bersih, sehat, dan juga terjaga. Prinsip-prinsip lingkungan tidak hanya terdapat satu macam saja, namun setidaknya ada 9 sikap yang termasuk dalam prinsip-prinsip etika lingkungan. Adapun beberapa prinsip etika lingkungan antara lain adalah sebagai berikut. 1. Sikap menghormati kepada alam. Jadi prinsip yang pertama ini dari etika lingkungan merupakan sikap menghormati terhadap alam. Sikap menghormati terhadap alam ini merupakan sikap dasar yang harus dimiliki oleh semua manusia dalam kaitannya memperlakukan alam atau lingkungan. Ketika manusia memiliki sikap hormat terhadap alam, maka manusia akan bisa berlaku bijaksana terhadap lingkungan. Dan dengan menghormati lingkungan pula, manusia tidak akan berbuat buruk dan yang bisa menyebabkan keburukan terhadap lingkungan tersebut. Yang kedua adalah sikap tanggung jawab. Jadi prinsip selanjutnya dari etika terhadap lingkungan adalah sikap tanggung jawab kepada lingkungan. Prinsip tanggung jawab kepada lingkungan akan menyebabkan timbulnya sikap berhati-hatian dalam bertindak. Karena jika seseorang mempunyai sikap tanggung jawab, maka dia akan selalu mempertimbangkan tindakan-tindakan yang akan dilakukannya.
Tanggung jawab terhadap lingkungan ini seharusnya tidak hanya dimiliki oleh individu saja, namun seharusnya juga dimiliki secara kolektif atau bersama-sama oleh masyarakat umum, karena apabila sikap tanggung jawab dimiliki oleh orang banyak, maka akan melahirkan persatuan untuk mengambil prakarsa, usaha, kebijakan, dan tindakan bersama secara nyata untuk menjaga alam semesta beserta seluruh isinya. Yang ketiga, sikap solidaritas. Sikap solidaritas merupakan salah satu prinsip etika terhadap lingkungan. Sikap solidaritas merupakan sikap pengertian terhadap lingkungan. Dan prinsip solidaritas ini merupakan prinsip yang membangkitkan rasa solider. Rasa solider akan bangkit yang berupa sikap sepenanggungan dengan alam dan juga dengan makhluk hidup lainnya, sehingga akan mendorong manusia untuk menyelamatkan lingkungan. Yang keempat prinsipnya adalah prinsip kasih sayang dan kepedulian. Prinsip yang selanjutnya adalah prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Prinsip kasih sayang dan kepedulian ini akan melahirkan sikap sukarela, bertindak untuk menjaga alam, sikap dan pandangan satu arah, menuju yang lain dengan tanpa mengharapkan imbalan, serta tidak didasarkan oleh kepentingan pribadi, namun semata-mata hanya untuk alam saja. Dan prinsip no harm. Prinsip selanjutnya adalah prinsip no harm. Prinsip ini merupakan tindakan yang tidak merugikan atau merusak alam. Hal ini karena manusia mempunyai moral dan juga tanggung jawab terhadap keadaan alam. Oleh karena itu, manusia harus bisa menjaga lingkungan agar bisa ditempati dengan nyaman oleh semua makhluk hidup, baik manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Yang keenam adalah prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Prinsip selanjutnya adalah prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Dengan adanya prinsip ini, maka pola hidup manusia modern harus dibatasi. Prinsip ini muncul didasari karena selama ini alam hanya sebagai objek eksploitasi saja dan sebagai alat pemuas kebutuhan saja. Yang ketujuh adalah prinsip keadilan. Prinsip etika lingkungan yang selanjutnya adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini, maksud dari ini adalah berbicara terhadap akses yang sama bagi semua kelompok dan anggota masyarakat dalam kaitannya menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan program pelestarian alam. Selain itu juga dalam menikmati manfaat sumber daya alam secara lestari. Yang kedelapan adalah prinsip demokrasi. Jadi kita harus memiliki prinsip demokrasi terhadap etika lingkungan selanjutnya. Prinsip demokrasi merupakan suatu prinsip yang terbentuk karena adanya keanekaragaman pendapat maupun prinsip-prinsip yang lainnya yang berhubungan dengan kebijakan atau baik buruk untuk alam. Oleh karena adanya perbedaan pendapat tersebut, perlu kiranya diambil pendapat yang disetujui orang yang lebih banyak. Yang kesembilan adalah prinsip integritas moral. Prinsip yang terakhir dari prinsip etika lingkungan adalah prinsip integritas moral. Prinsip ini merupakan prinsip yang menuntut pejabat publik agar mempunyai sikap dan juga perilaku moral terhormat serta pemegang teguh untuk bisa mengamankan kepentingan publik yang berkaitan dengan sumber daya alam. Itulah sebagai 9 prinsip-prinsip yang termasuk dalam prinsip etika lingkungan. Oleh karena itu,
Kita sebagai manusia hendaknya bisa mempunyai sikap dan juga mengamalkan prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas demi terciptanya lingkungan yang lestari. Dan yang terakhir soalnya adalah tentang budaya. Saya mengambil yang nomor 3 adalah kegiatan budaya. Kegiatan ini dilaksanakan di Banda Aceh yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Sebagai tuan rumah, saya akan mengevaluasi kembali terkait jadwal acaranya dan peserta yang hadir apakah dominan Muslim atau ada yang non-Muslim. Apabila presentasi pesertanya lebih dari 50% adalah Muslim, seharusnya sebagai panitia menyediakan waktu untuk istirahat minimal 15 menit atau 30 menit untuk istirahat sholat. Jadi kegiatan ini merupakan forum formal yang menghadirkan seorang pengusaha asing yang ingin menjelaskan hasil studi kelayakan untuk berdirinya sebuah perusahaan multifungsional di Indonesia yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar pemahaman dan tujuan dari acara ini tercapai. Sehingga pihak panitia seharusnya memperhatikan jadwal untuk istirahat sholat bagi peserta Muslim dan makan untuk seluruh peserta yang hadir. Karena apabila tidak ada istirahat untuk makan, otomatis akan menghilangkan konsentrasi peserta untuk mendengarkan ulasan dari pengusaha asing tersebut. Sebagai tuan rumah, sebaiknya saya juga menyediakan makan siang untuk peserta agar jadwal yang telah tersusun dapat berjalan dengan baik. Jadi, etika merupakan standar moral menyangkut baik buruknya dan salah benarnya. Etika bisnis meliputi etika perusahaan, hubungan perusahaan dengan karyawan sebagai suatu kesatuan dengan lingkungannya. Etika kerja, hubungan antara perusahaan dengan karyawan, dan etika perorangan, hubungan antar karyawan. Baiklah, demikian presentasi saya untuk ujian UTS semester saya ini. Terima kasih semuanya dan terima kasih juga terhadap dosen yang melakukan pembimbingan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.